Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Cahya dari kelompok 10 dengan NBI 146 2119 dan teman saya Saifuddin Musaki dengan NBI 146 2124 dan teman saya Hajar Maulana Lutfi dengan NBI 146 2121. Di sini saya akan menjelaskan definisi permasalahan dari diabetes, yaitu terbelakangnya adalah definisi diabetes. Diabetes mellitus yang umumnya dikenal sebagai diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Hal ini disebabkan oleh gangguan dalam produksi atau penggunaan hormon insulin yang bertanggung jawab untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Selanjutnya adalah prevalensi diabetes. Diabetes telah menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Menurut International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2021, diperkirakan ada sekitar 537 juta orang dewasa yang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 642 juta pada tahun 2040. Prevalensi diabetes meningkat dengan cepat terutama karena gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik. Selanjutnya adalah tipe diabetes. Ada beberapa jenis diabetes yang umum terjadi, yaitu diabetes tipe 1, merupakan jenis diabetes yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja dan membutuhkan penggunaan insulin seumur hidup. Selanjutnya ada diabetes tipe 2, merupakan jenis diabetes yang paling umum dan terjadi ketika tubuh tidak menggunakan insulin dengan efektif atau tidak memproduksi cukup insulin. Faktor resiko yang berkontribusi pada diabetes tipe 2 termasuk obesitas, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Diabetes gestasional merupakan kondisi diabetes yang berkembang selama kehamilan. Wanita hamil yang mengalami diabetes gestasional memiliki resiko lebih tinggi mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Selanjutnya adalah faktor resiko diabetes. Beberapa faktor resiko yang berkontribusi terhadap pengembangan diabetes antara lain obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas merupakan faktor resiko utama untuk diabetes tipe 2. Selanjutnya adalah riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang mendeteksi diabetes, resiko untuk mengembangkan penyakit ini meningkat. Selanjutnya adalah gaya hidup tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, rendah aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok dan meningkatkan risiko diabetes. Usia dan etnisitas, risiko diabetes meningkat sering bertambahnya usia. Beberapa etnis juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes. Selanjutnya ada komplikasi diabetes. Diabetes tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius termasuk penyakit jantung. Orang dengan diabetes memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung termasuk serangan jantung dan stroke. Kerusakan saraf. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang dapat mengakibatkan kehilangan sensasi atau nyeri pada ekstremitas. Dua, tujuan proyek. 2.1 tujuan membangun model klasifikasi yang akurat. Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan model klasifikasi yang akurat untuk memprediksi keberadaan atau kemungkinan diabetes pada individu. Model ini akan didasarkan pada atribut dan data training yang relevan, dengan tujuan mencapai tingkat akurasi yang tinggi untuk memastikan keandalannya dalam pengambilan keputusan klinis. 2. Identifikasi faktor risiko yang signifikan. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang memiliki korelasi signifikan dengan diabetes dengan menganalisis atribut dan data pasien.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor riwayat seperti riwayat keluarga, indeks massa tubuh atau BMI, kadar glukosa darah, tekanan darah, dan lainnya yang berhubungan dengan tingkat risiko diabetes. Hal ini dapat membantu dalam pemahaman lebih lanjut tentang penyebab dan mekanisme diabetes serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat diubah untuk pencegahan. 3. Meningkatkan pengelolaan diabetes. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan diabetes melalui prediksi yang lebih baik dan pengidentifikasian dini kasus diabetes dengan menggunakan model klasifikasi. Tujuannya adalah untuk membantu tenaga medis dalam merencanakan perawatan yang tepat, memberikan rekomendasi pengobatan sesuai, dan memantau pasien dengan diabetes secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi komplikasi yang terkait dengan diabetes dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemberdayaan pasien. Salah satu tujuan proyek ini adalah memperdayakan pasien dengan informasi tentang risiko mereka terkena diabetes dengan menggunakan model klasifikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil prediksi kepada individu yang berisiko tinggi atau yang memiliki tanda-tanda awal diabetes sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat seperti perubahan gaya hidup sehat, pengawasan pola makan, dan peningkatan aktivitas fisik. Kemudian meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang diabetes, termasuk faktor risiko, gejala, dan pentingnya pencegahan dengan berbagi hasil proyek dan informasi yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan deteksi dini diabetes. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi angka kejadian diabetes dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, proyek klasifikasi diabetes dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencegahan, pengelolaan, dan pemahaman tentang diabetes, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan kesehatan masyarakat. Pentingnya pencegahan penyakit ini. 3. Data understanding. 3.1 data collection. Set data ini berasal dari tahun 1988 dan terdiri dari 4 basis data: Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Long Beach. Set ini mengandung 76 atribut, termasuk atribut yang diprediksi, tetapi semua eksperimen yang dipublikasikan merujuk pada penggunaan subset yang terdiri dari 14 atribut. Kolom target merujuk pada keberadaan penyakit jantung pada pasien. Kolom ini bernilai integer 0 sama dengan tidak ada penyakit dan 1 sama dengan ada penyakit. Atribut information: 1 age, 2 sex, 3 chest pain type, 4 value, 4 resting blood pressure, 5 serum kolesterol, in 6 fasting blood sugar, 7 resting electrocardiographic ratio, 8 maximum heart rate achieved, 9 exercise induced angina, 10 outbreak state depression induced by exercise relative to rest, 11 the slope of the peak exercise, ST segment, 12 number of major vessel colored by fluoroscopy, 13. Langsung untuk codingannya. Pertama, from Skype start import 0, lalu import pandas, import nampi, import matplotlib, import seaborn, import earthly, express, import warnings.
Lalu install a priori. Lanjut Mas. Lanjutlah membaca data dari diabetes. Lalu wait, dev describe. Lalu dev min dev standar SQ dengan variabel frekuensi, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes. Tampilkan data frame dengan fitur variabel min, SD, skewness, kurtosis. Dan hasilnya seperti itu. Lalu nampilkan nilai min dengan fitur dengan label fitur berwarna merah marun dengan rotasi 90. Dengan label min dan menampilkan diagram. Lanjut. Lalu menampilkan nilai SD dengan label features dengan berwarna biru, rotasi 90 yang berlabel standard deviation. Dengan diagram seperti ini. Lalu menampilkan nilai skewness dengan label features berwarna hijau, rotasinya 90 dan label skewness. Dan diagramnya seperti ini. Lalu menampilkan kurtosis dengan label features berwarna merah, rotasi 90 dengan label kurtosis. Dan nilai diagramnya seperti ini. Selanjutnya menampilkan dataset iris dengan plot spesies dengan gambar ini ada sepal length, sepal width. Spesiesnya adalah setosa warna biru, versicolor warna oranye, virginica berwarna hijau. eh Nilai sampelnya ada 7. Ada sepal length, sepal width, petal width, dan spesies. Lanjut Mas. Dan di describe dengan nilai mendapatkan nilai seperti ini. Lalu satu set spesies value ada setosa, versicolor, dan virginica. Dan di spesies kita ambil setosa dan versicolor di spesies. Lalu menampilkan 7 sampel dengan hasil seperti ini. Lalu import trend test split dengan di atas sepal length, sepal width, petal length dengan dan menghasilkan nilai 50,4. Lalu import load diabetes, data diabetes, ya, dan lalu import data
Bawa Mas, tahu Mas. Data, data target, dan mempunyai data target array sebesar 173 dan seterusnya. Lalu test size 0 sebesar 0,5 dan menghasilkan nilai 221,10. Lalu import model selection, import trend test split, dan tesnya 0,3. Lalu print extrend-nya, dapatkan hasil seperti di bawah. Lalu print xtest, hasil sepertinya di bawah. Lalu import standard scalar dan menghasilkan extrend seperti di bawah ini. Lalu import Gaussian NB, klasifikasi Gaussian NB, dan menghasilkan Gaussian NB atau predict classifier predict xtest dan import confusion metric dan menghasilkan nilai confusion matrix seperti berikut. Lalu di sini adalah build model, import TensorFlow. Sini menggunakan TensorFlow version 2.15. Lalu dataset layer keras dengan nilai layers 28,28, layer dense 128, activation ReLU, dropout-nya 0,2, dense-nya 10. Lalu di sini spans categorical cross entry-nya adalah true. Model compile-nya optimizer-nya Adam dengan metric accuracy. Di model activation, import sequential, import flatten, dan dense. Itu menampilkan dense 64 activation-nya ReLU, dense 8 activation softmax, dan compile optimizer Adam dengan categorical concentropy. Lalu di sini adalah probability model dari sequential. Nilai X yaitu X BMI blood pressure, nilai Y glucose. Lalu import linear regression, import trend test split, import mean square error. Lalu di sini import data diabetes. Kita gunakan nilai X dan nilai Y yang tadi. Lalu trend X dan trace Y, nilai X dan Y dengan nilai tes 0,2. Modelnya linear regression dengan model X-trend dan Y-trend linear regression. Model predict X-test, mean square error, Y-test dan Y-predict. Kita menghasilkan mean square error dan R square dengan nilai error 0,5. 0,5 dan 0,5. 0,5 dan 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 0
sekian dan R square Aaron sekian. Coefficient data frame variable X kolom coefficient. Menghasilkan variabel dan nilai coefficient seperti berikut. Lalu import k-means dan import standard scalar dengan data glukos, BMI, dan insulin. Nah, sini standar scalarnya dan transformnya, dan ini k-means adalah clustering 3, randomnya 42. Dari data cluster, X-nya adalah 0 dan X-scale-nya 1. Kamin cluster centernya 1, markernya X, dan diberi label glukos, BMI, dan clustering diabetes. Hasilnya seperti diagram tersebut. Lalu import isolation forest, di mana data glukos, BMI, dan insulin. Isolation forestnya diberi nilai 0,05 dengan random 42. Lalu ada data anomali detection dengan predict. Data anomali sama dengan min 1. Lalu menghasilkan data anomali seperti berikut. Lanjut, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah bicara, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.